Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat mic tertulis maksimal 15 menit. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Agung yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang-orang tua saya yang berada di teras, yang setiap tahunnya mengajarkan kepada anak-anak setelah selesai sholat isya keluar di teras, bersyukur telah mengajarkan generasi kita sehingga dari tahun ke tahun kita menyaksikan setelah selesai sholat isya jamaah pun keluar. Jadi kita termasuk guru generasi-generasi kita ketika di tahun-tahun yang akan datang seperti inilah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada di teras, tapi pasti kita dengar yang berdiri di mimbar adalah ustaz yang suka menyinggung. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya ketika kita berhadapan di hadapan Allah, kita disidang oleh Allah. Jamaah tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bicara malam hari ini sedikit banyak. Boleh 15 menit kali 3. Ini ujian iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 60 hari dari bulan Rajab, baginda Rasulullah sudah meminta untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah manusia mulia, pilihan Allah yang telah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi baginda Rasulullah menginginkan untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barikna, apa doanya dari bulan Rajab ke Sya'ban, wa balikna Ramadan, dipertemukan dengan Ramadan. Kita yang saat ini mengaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia kita disambung oleh Allah sampai Ramadan tahun ini, tapi Ramadan tahun ini justru kita bercanda dan bermain. Rasulullah manusia mulia memohon untuk dipertemukan dengan Ramadan. Malukah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 11 bulan kemarin banyak kita bercanda dengan amalan kita. Namun 1 bulan ini mari kita manfaatkan waktu demi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya membawakan sepotong ayat yang biasa kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini perintah untuk kita berpuasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perhatikan ayat ini. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa, menjalankan amalan-amalan Ramadan itu hanya 9 tahun. Perintah puasa turun di tahun kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Maka usia Rasulullah 53 tahun
hijrah ke Madinah. Tahun kedua, nanti 55 tahun usia Rasulullah, perintah saum baru diturunkan. Maka Rasulullah menjalankan ibadah puasa hanya 9 tahun. Tapi jangan tanya kualitasnya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, namun perintah ibadah puasa nanti 55 tahun baru diperintahkan? Pernahkah kita pikirkan ini? Kenapa Allah tidak langsung memberikan perintah saum di tahun ketika diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun? Allah menunggu usia Rasulullah 55 tahun. Ada apa? Allah masih mempersiapkan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jangka waktu dari usia 40 tahun sampai 55 tahun ini, dididik umatnya baginda Rasulullah agar mampu menerima ibadah dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Apa itu persiapannya? Inilah ayat yang sepotong yang tadi saya sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum Allah menyebutkan perintah untuk melakukan ibadah puasa, Allah memanggil dulu orang yang beriman. Karena jamaah tarawih, Bapak Ibu sekalian, otot kita yang kuat, yang mampu mengangkat barbel ratusan kilo, belum tentu mampu mengangkat selimut ketika dibangunkan azan subuh. Kaki kita yang mampu mendaki di atas gunung tertinggi, belum tentu mampu kaki kita melangkah ke masjid. Maka yang menjadikan kewajiban dan perintah Allah mampu kita kerjakan bukan karena kekuatan otot dan fisik kita, tapi karena kekuatan iman. Maka perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipersiapkan dulu orang-orang yang beriman. Maka poin yang pertama malam hari ini adalah ibadah puasa yang mulia ini, ibadah Ramadan ini diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang punya iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis waktunya kan? Ini belum sampai setengah. Baik. Ketika berbicara masalah iman, jangan ketika kita mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Keliru pemahamannya. Ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada Allah. Rukun iman itu ada 6, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, maka itu tidaklah beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, maka itu tidak beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, maka itu kita tidak beriman. Maka tidak bisa dipisahkan 6 rukun iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang telah beriman kepada malaikat, orang-orang yang telah beriman kepada kitabullah, orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang telah beriman kepada hari akhir, orang-orang yang telah beriman kepada qadar dan qadar, kalian yang saya perintahkan untuk melakukan saum. Kenapa seperti ini? Bapak Ibu sekalian, output keimanan ini yang akan menentukan keberhasilan kita menjalankan ibadah. Iman kepada Allah, outputnya, hasilnya adalah melahirkan keikhlasan di dalam diri kita.
Yang kedua, beriman kepada malaikat melahirkan hasilnya merasa kita selalu diawasi oleh malaikat Allah. Beriman kepada kitabullah melahirkan punya pedoman, punya dasar aturan yang kita pakai di dalam menjalankan kehidupan. Beriman kepada Rasulullah ada role model, ada contoh, ada suri teladan yang kita contoh. Beriman kepada qada dan qadar memiliki sifat positif kepada seluruh takdir Allah. Beriman kepada hari akhir punya tujuan ketika kita melakukan ibadah puasa, salat tarawih, mendengarkan ceramah tarawih, tujuan kita adalah akhirat. Beriman kepada akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka enam-enamnya tidak bisa kita pisahkan. Ini belum kita masuk kajiannya. Baik, saya persingkat. Saya kembali yang pertama. Beriman kepada Allah melahirkan outputnya itu adalah keikhlasan. Kita saksikan hampir di seluruh Indonesia ini masjid kalau masuk bulan puasa di awal-awal itu full safnya. Kenapa? Karena hanya dengan keikhlasan melahirkan istiqomah. Ingat, ibadah kita sampai hitam jidat kita. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, penghabisan kehidupan kita sulit, maka tidak akan mampu masuk surga. Apa maksud Allah? Kita diinginkan untuk istiqomah, dan istiqomah dilahirkan dari orang-orang yang ikhlas. Yang tarawihnya hanya 10 malam, 10 malam kedua sudah mulai keluar dari masjid. Ini tanda-tanda keikhlasannya dipertanyakan. Karena hanya dengan orang ikhlas mampu dia istiqomah. Orang kalau imamnya bacaannya panjang, dia ikut sholatnya. Mari saya kasih contoh sedikit. Bapak Ibu sekalian, andaikan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, tapi akhir kalimatnya Allah tidak mengatakan la'allakum tattaqun, tapi Allah, wahai kalian manusia, saya perintahkan orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa yang pada akhirnya nanti setiap sore hari berbuka puasa di saldo kita masuk 100 juta. Maka dalam 30 hari kita puasa berapa? 3 miliar ya. Andaikan ayatnya seperti ini, setiap berbuka masuk saldo 100 juta, kira-kira siapa yang tinggalkan puasa Ramadannya 30 hari? Tidak ada. Kenapa? Kita beriman, percaya karena ada uang 100 juta masuk di saldo kita. Tetapi ketika Allah menyebutnya, kalian akan mendapatkan predikat takwa, kita ragu keimanan kita kepada Allah, tidak jujur kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Memang Allah menjanjikan ketakwaan di akhir Ramadan, tapi disitulah diberikan jalan keluar kepada orang-orang yang beriman, diberikan jalan keluar setiap kesulitannya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini keimanannya kita dipertanyakan. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Baik, 2 menit lagi biar tidak habis saya tutup. Beriman kepada malaikat, outputnya, hasilnya kita selalu merasa diawasi oleh Allah melalui malaikatnya. Karena kita ini jamaah. Saya kasih contoh lagi, kalau kita ada di lampu merah, banyak motor, banyak kendaraan, lampunya belum hijau, semua orang di sekitar kita menerobos masuk. Bapak, yang kita lakukan apa? Ikut. Kenapa? Kebiasaannya kita terpengaruh ketika tidak ada yang awasi. Tapi orang yang beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala merasa dia selalu diintai, selalu diperhatikan oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Baru 2. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu